Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Reni Andiani dari blog gue.andiani.net. Oke, kita balik lagi ke background ini, ke background gordeng. Karena background yang kemarin aku ngerasa masih kurang oke, soalnya masih butuh lampu lagi kiri kanan atas gitu, dan aku belum ngeset. Sekarang kita langsung aja. Hari ini aku mau review lip tint gelatin yang lagi viral dari Inflora, karena dia harganya murah banget tapi kualitasnya oke banget menurut aku. Untuk harga di bawah 20.000 dia tuh udah bagus banget sih. Kan tadi udah lihat kan swatchnya, jadi aku ngeliatin swatchnya dulu, dan aku cuma beli 4 soalnya kalau beli 9 lumayan tekor ya Shay. Jadi aku beli warna-warna yang emang aku suka aja, warna-warna yang menurut aku bakal cocok di skin tone aku yang light to medium. So yeah, let's get started. Yang pertama kita bahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya sendiri, dia datang dengan packaging warna peach yang gemes banget, lucu banget sih. Si Inflora nih makin lama makin improve menurut aku. Dulu tuh aku pertama kali Inflora hadir tuh nggak tertarik gitu, terus udah gitu kan harganya murah banget, jadi kayak awalnya tuh skeptis kayak bagus nggak sih. Tapi pas begitu dia ngeluarin gelatin, aku langsung tertarik. Jujur ini produk pertama Inflora aku, dan dia di sini tuh kemasannya kayak gini ya, bisa dilihat nih kemasannya kayak gini. Si Inflora ini semuanya sama, jadi nggak beda-beda, jadi semua shade-nya itu total ada 9, dan packaging dusnya semuanya sama. Yang ngebedain tuh di sini, di bagian atasnya nanti ada shade-shade-nya, jadi kalian bisa lihat dengan jelas nama-namanya. Dan ini yang aku beli adalah Sephirade nomor 2, Rosy Posy nomor 4, Flamingo nomor 6, dan Sangria nomor 7. Jadi ini semua yang ada pink-pinknya sama ada deep red gitu yang aku pilih ya shade. Sekarang kita beralih ke packaging si lip tintnya sendiri. Untuk lip tintnya sendiri packagingnya kayak gini, lucu, gemes, semuanya juga warnanya sama. Ini lucu banget sih. Untuk harga di bawah 20.000 dengan packaging kayak gini tuh kayak lo ngambil margin berapa gitu, kayak untungnya sabaraha ya gitu. Dan produknya juga bagus gitu. Terus untuk lihat shade-nya, karena dia kemasannya sama semua, kalian bisa lihat di bagian pantatnya, di bujurnya iya bisa lihat dengan jelas kalian. Jadi dia tuh nggak cuma nempel label, tapi juga warna yang ada di dalam si lipsticknya. Terus untuk kemasan lipsticknya sendiri kayak lip tintnya kayak gini, dia kokoh sih, cukup kokoh. Pokoknya kalau misalnya ngeliat selewat dan kalian nggak tahu ini Inflora, pasti nggak nyangka kalau ini tuh lip tint di bawah 20.000. Kayak ini tuh kayak lip tint di atas 50 ribuan gitulah packagingnya. Nah, untuk aplikatornya sendiri bisa dilihat aplikatornya kayak gini ya, dia yang flat gitu, bukan yang ada ujungnya. Terus juga tengahnya nggak bolong. Biasanya kan kalau misalnya lip tint pada umumnya tuh tengahnya bolong biar bisa nampung produk, tapi kalau ini nggak, dia flat aja ujungnya kayak gini. Oke sih, dan ini si gagangnya juga pas, nggak terlalu panjang ataupun nggak terlalu pendek. Sekarang kita swatch produknya di tangan. Nah, ini aku udah swatch keempat gelatinnya, bisa dilihat ya. Warnanya cantik-cantik banget dan kontras di warna kulit aku. Sekarang aku bahas satu-satu performance dari si gelatinnya di bibir aku kayak gimana, nyaman atau enggak, dan ketahanannya kayak gitu-gitu. Oh ya, dia juga ninggalin stain yang cantik. Pas udah aku hapus kayak gini, gosok-gosok, dia ninggalin stain yang cantik, yang tipis, jadi kayak warna natural bibir gitu. Jadi shade yang nomor 2, yaitu shade yang pertama adalah Sephirade. Jadi dia ini, Sephirade ini memang lebih dominan merah daripada pinknya. Aku suka sih, dia cukup pigmented, terus berasa oilnya berasa agak ada sensasi dinginnya juga sedikit, nutupin bibir juga. Tapi di sini tailor aku masih kelihatan sih, jadi kayak gelatin pada umumnya. Dan kalau misalnya ini tuh mengingatkan sama Umbrella lip tint, terus juga Romaine kalau misalnya merek Korea, dan juga Rose All Day sama Roll Over Reaction itu mirip kayak gini feelnya.
Jadi kalau misalnya Rose All Day itu harganya 119.000, Roll Over Reaction juga 109.000, Umbrella pun 60.000 something, dan ini harganya cuma 16.000 atau sampai 19.000 tergantung kalian belinya. Kalian udah bisa dapet tekstur yang mirip kayak gitu. Nanti aku bakal battle deh sama merek-merek itu yang aku punya. Sumpah cakep, ini aku suka. Nah, tapi ada kekurangannya dari si Implora ini. Menurut aku dia itu, nggak tahu ya, kalau lip tint murah itu dia lebih susah dihapus daripada lip tint yang menurut aku mahal. Mungkin pigmentasi warnanya kuat banget dan masih ada ngegumpal di tengah. Sekarang aku mau lanjut yang nomor 4, yaitu Rosy Posy. Makanya aku ini timpa dulu sama foundation biar warnanya tuh netral lagi, soalnya kalau nggak gitu masih ke bawah warna yang tadi. Ini Rosy Posy warnanya kayak agak ke mauve. Nah, ini buat kalian yang suka warna netral, jadi mauve gitu, dia pink masih ada coklatnya sedikit. Ini kalian bisa pilih shade Rosy Posy karena ini buat daily banget, kelihatan anggun, kelihatan pendiam, ramah gitu kesannya. Untuk feelnya sama aja sama warna-warna lainnya, tapi menurut aku dia pigmentasinya enggak se-strong yang warna-warna yang bold. Jadi dia agak muted gitu, agak agak sheer dibanding warna-warna yang bold daripada yang Saffy Red, dan juga yang nanti aku bakal cobain yang Sangria itu bakal deep banget gitu. Tapi aku suka juga ini buat daily atau misalnya kalau misalnya di rumah nggak pakai makeup, ini bagus juga buat bare face. Nah, untuk yang shade Flamingo menurut aku dia lebih sheer daripada yang Saffy Red ataupun yang Sangria nanti, karena dia warnanya tuh pink terang, tapi kalau di bibir tuh dia agak muted. Kayaknya tergantung warna bibir kita aslinya ya. Kalau di aku tuh lagi agak tone down dan tetap cantik, nggak yang gonjreng banget. Walaupun dia pink terang tapi nggak gonjreng banget, masih oke. Jadi kalau misalnya kalian yang mauve tadi terlalu sopan, bisa cobain si Flamingo. Dia agak bright sedikit tapi nggak yang norak gitu. Bagus pinknya Flamingo ini, aku suka sih. Terus dia pigmentasinya sama kayak yang si nomor 4 itu tadi apa namanya, yang Rosy Posy. Jadi dia pigmentasinya enggak sekuat yang si Sangria. Yang Sangria itu nanti dia paling susah dihapus menurut aku. Sekarang aku pakai yang terakhir ini, yang shade Sangria. Bisa dilihat ya, Sangria ini warnanya burgundy gitu, cakep banget. Jadi kalau misalnya kamu tipe yang misterius, suka warna yang tua tapi enggak merah-merah banget, ada ungunya, kalian bisa pilih si Sangria ini. Dan dia ini cukup pigmented, malah pigmented banget menurut aku. Aku suka sih, gila cakepnya, misterius gitu kelihatannya, kayak cewek-cewek tegas, galak, misterius yang Scorpio banget, gak sih? Aku Scorpio soalnya. Bagus sih menurut aku. Terus dia di bibir rasanya nyaman, ringan, rasanya ada agak oily-nya gitu dikit. Nah, ini shade Sangria kalau udah dihapus dia jadi matte, terus tapi tetap ngelembabin, dan di area tengah dia tetap masih ada ngegumpal, but it's okay menurut aku. Cakep sih. Terus kalau misalnya minum, dia masih transfer. Kalau makan gorengan dia agak pudar tapi tetap masih ada, dan kelihatan warna bibirnya jadi kayak natural gitu. So, tadi aku udah swatch di bibir dan juga jelasin satu-satu warnanya di bibir aku kayak gimana. Sekarang aku mau jelasin untuk performance hasilnya, dan ini recommended atau enggak. Menurut aku yes, ini performance-nya enak banget di bibir. Terus aku suka dengan aplikatornya yang flat, dia gampang buat dipakai. Terus untuk feel-nya sendiri, aku ngerasa performance-nya ini dia ngeblend langsung, dan juga warnanya cukup pigmented, kecuali dua warna yang nomor 4 sama nomor 6, yaitu yang Rosy Posy sama Flamingo. Dia agak sheer tapi tetap ada gitu pigmentasinya, cuman nggak setebal yang si Sangria atau Saffy Red. Terus dia bikin kering atau enggak, dia nggak bikin kering sama sekali, karena hasil akhirnya aja glossy kayak gini. Kecuali kalau misalnya kamu udah tap nih, kayak tap pakai kapas kayak gini,
dia bakalan ninggalin stain yang cukup tebal. Kalau nggak makan minum, stain yang cukup tebal, tetap kelihatan glossy tapi agak matte, jadi lebih ke satin gitu ya. Terus nempel banget, ngestain banget. Feel-nya ringan, nggak kayak lip tint 16 ribuan sih, jujur ini emang cukup bagus. Oke, recommended. Terus kekurangannya sendiri menurut aku nih ya, kalau untuk kekurangannya kita bahas kekurangannya, karena emang ini kalau misalnya untuk kriteria lip tint, jelly lip tint ini emang teksturnya gelish udah masuk banget. Tapi sekarang aku bahas kekurangannya, karena biasanya orang-orang kan kayak wah bagus banget ya, emang bagus banget, tapi tetap ada kekurangannya. Menurut aku untuk warna-warna yang pigmented banget kayak si Sangria atau Savvy Red itu dia agak susah dihapus. Jadi walaupun pakai makeup remover kayak gini, aku pakai Wardah makeup remover ini, udah aku gosok pun di area tengah dia ngegumpal, dia susah dihapus untuk shade yang gelap dan pigmented banget. Tapi kalau untuk yang Rosy Posy sama shade apa tadi, Flamingo, yang Rosy Posy sama Flamingo itu gampang dihapusnya, beneran langsung hilang gitu kalau pakai oil remover. Ini tuh merek lokal, terus formulanya oke, warnanya oke, ada 9 pilihan warna. Jadi buat kalian yang warna kulitnya medium bisa disesuaikan dengan warna-warna lip tint yang pengen kalian cobain dari medium, dark, light skin. Aku kira bisa-bisa aja pakai si lip tint ini karena warnanya udah cukup mewakili. 9 juga. Ini aku sengaja pilih yang pink-pink, ada pink base-nya karena memang aku suka warna pink. Tapi kalau misalnya ditanya favorit aku yang mana, yang favorit aku itu adalah Rosy Posy sama Flamingo. Yang Sangria juga aku suka, cuman yang paling favorit itu adalah Rosy Posy sama Flamingo. Jadi kayak yang bakalan repeat aku selalu pakai itu kayaknya dua warna itu. Kalau untuk Sangria kayaknya sesekali, kalau misalnya pengen lagi make up bold atau pengen kelihatan bold, pasti aku pakai Sangria. Untuk stainnya sendiri kalian bisa dilihat kan di sini, cantik stainnya. Begitupun juga di bibir, dan untuk ketahanannya sendiri ya dipakai makan minum. Kalau misalnya gorengan dia ninggalin stainnya hampir hilang, tapi kalau misalnya cuma minum doang itu kayak gini aja, dan nggak bikin bibir kering, terus nggak bikin garis bibir kelihatan jelas gitu. That's all. Kayaknya segitu aja dulu review tint aku. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian lagi cari lip tint on budget buat anak sekolah, anak kuliahan, ibu-ibu yang lagi tight budget banget, atau misalnya yang emang pengen koleksi lip tint yang murah, aku rekomendasiin si Inflora ini. Good job Inflora. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.